Ya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, kita berjumpa kembali malam hari ini. Ya, ini adalah anugerah Tuhan kita boleh memasuki pada minggu terakhir dalam bulan Agustus 2021. Luar biasa ya. Tapi kan masih 1900 ya, 2000 ya 2021. Saudara, kabarnya lebih baik lagi keadaannya bahwa anugerah Tuhan boleh menyembuhkan keadaan bangsa kita Indonesia. Nah, sekarang kita mengucap syukur. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Temanya malam hari ini adalah tentang kelahiran baru ya. Nah, saudara, tentang kelahiran baru. Nah, Bapak Saudara, mungkin bagi Bapak Saudara mungkin berpikir, kelahiran baru, saya kan sudah lahir baru. It's okay ya. Kalau Bapak Saudara memang sudah lahir baru, nah ini boleh menjadi materi atau bahan bagaimana Anda bisa melahirbarukan orang. Kadang-kadang saya melihat ada beberapa orang tentang hal melahirkan baru saja, mereka repot-repot mencari hamba Tuhan. Kadang-kadang datang kepada saya, Pak tolong Pak ya, bimbing dia Pak, supaya dia menerima Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru. Hah? Loh, kenapa enggak Anda sendiri yang melahirbarukan? Oh, saya enggak bisa Pak. Nah, kalau kamu enggak bisa, kamu harus ikut pelajaran pemuridan. Di situ ada pelajarannya tentang bagaimana, tentang kelahiran baru dan cara melahirbarukan orang lain. Nah, bagi Bapak Saudara yang belum mengerti tentang kelahiran baru, ya, apa artinya lahir baru? Mungkin Bapak Saudara belum mengalaminya. Malam hari ini, nah, buka hati Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bicara seperti ini, Saudara? Saya ya dari kecil udah jadi orang Kristen. Saya anaknya pendeta, ya. Saya sekolah Alkitab. Tapi saya lahir baru setelah saya lulus sekolah Alkitab. Lucu kan? Nah, kapan saya lahir baru? Ketika saya ya waktu itu masih ada praktek di Nganjuk, lalu di Surabaya di gedung Gosget itu ada seminar yang dilayani oleh hambanya dari luar negeri, yaitu T.L. Osborne ya. Nah, kami datang ke sana. Ternyata beliau hari pertama ini cerita tentang born again atau kelahiran baru ini. Nah, itu hal yang tak pernah saya pikirkan dan belum pernah saya mengerti. Apa itu artinya lahir baru? Padahal saya sudah melayani, saudara. Ya, nah, lalu disitulah di seminar itu ketika ada altar call, saya salah satu orang yang maju ke depan, saya angkat tangan, saya dibimbing untuk menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya. Walaupun saya sudah seorang hamba Tuhan, ya. Jadi jabatan ya sebagai hamba Tuhan sekalipun belum tentu orang itu sudah lahir baru. Dan saya pernah juga ketika saya pergi ke daerah-daerah untuk pelayanan, lalu maksud saya melahirbarukan jemaat yang kami layani. Ternyata pendetanya ada yang belum lahir baru, saudara. Nah, saya tanya, Pak, ini kan untuk jemaat. Lalu pendetanya dengan rendah hati bilang, Pak, saya juga belum lahir baru. Oh, Bapak senasib dengan saya. Sudah melayani tapi belum lahir baru juga ya dulu. Hari ini Pak, nggak apa-apa. Kita harus memang rendah hati untuk menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati kita ini. Amin. Nah, ini adalah hak bagi semua orang. Oke, Bapak Saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu lahir baru ya, atau kelahiran baru. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya. Alkitab kita terdiri dari dua bagian ya. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Kedua-duanya mengandung perjanjian antara manusia dengan Allah. Sekarang pertanyaannya, apa isi kedua perjanjian atau covenant itu? Ya, pertanyaannya perhatikan. Apa isi kedua dari perjanjian atau covenant tersebut? Nah, Bapak Saudara, kita sekarang pegang Alkitab elektronik ya. Sebelum ada Alkitab elektronik, handphone suci, laptop suci, tablet suci itu ya. Nah, iPad suci. Nah, dulu yang ada cuma kitab suci. Kitab itu buku. Nah, walaupun saya punya tablet suci, saya punya laptop suci, saya punya handphone suci, saudara ya. Tapi saya tetap punya Alkitab juga ya.
kitab suci masih ada beberapa biji buku ya. Kadang-kadang saya lagi ngobrol dengan seseorang, saya ambil lalu kita buka bersama-sama seperti itu. Nah, kitab suci itu. Nah, kalau contoh saudara suatu hari nih, kita bawa kitab suci kita ya, buku Alkitab itu. Lalu ada orang atau sahabat Anda bertanya, bro, ya itu apa? Itu enggak tahu. Buku kok tebel sekali. Buku kok tebel sekali. Mungkin ada orang penasaran ya. Karena sekarang bentuknya atau ya kalau di toko-toko buku Alkitab itu kan macam-macam model ya. Nah kalau Anda beli semakin mahal gitu, nanti bentuknya atau kertasnya warnanya semakin menarik juga ya. Ada yang standar, ada yang bagus juga. Nah ada juga yang double saudara. Ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sekaligus ada sudah ditambah tebel lagi ya. Nah, di situ ya, mungkin orang berkagum atau mungkin bertanya-tanya, itu buku apa ya? Lalu tanya kepada Anda ya, atau tanya kepada Pak Amung. Pak Amung, itu buku apa? Ya. Lalu Pak Amung dengan pasti mengatakan, ini kitab suci. Oh, kitab itu kan buku. Suci itu kudus. Berarti buku kudus ya? Hah? Kira-kira yang membawa kudus enggak ya? Nah, ini kan kitab suci, buku yang kudus. Nah, isinya apa sih sebenarnya? Bisa enggak saya lihat? Boleh enggak saya pinjam? Oh, dengan senang hati Pak Among berikan ini ya. Lalu temannya ini mulai buka-buka. Ya, aneh ya. Yang paling depan tadi dimulai dengan kata atau dengan halaman perjanjian lama. Ya. Nah, di tengah-tengahnya ternyata ada lagi namanya perjanjian baru. Semakin penasaran ini teman Anda. Ya, lalu dia tanya Pak Among, gitu. Apa isinya perjanjian lama itu? Dan apa isinya perjanjian baru itu? Nah, Bapak Saudara, pertanyaan ini kemana-mana kita bawa. Ya, ketika kita mengadakan lokakarya atau KPP, Pak Andreas ya, dulu selalu nih kalau saya ikutin kemana beliau itu selalu tanya kepada bapak-bapak pendeta atau jemaat yang ikut kursus pelayanan pribadi tersebut, lalu ditanya tentang hal ini. Bapak Ibu Saudara semua punya Alkitab? Ya, semua punya. Nah, sekarang lihat, Alkitab Anda ini kan terdiri dari dua bagian. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Sekarang pertanyaannya adalah, ya, apa isinya perjanjian lama dan apa isinya perjanjian baru itu? Ya, rata-rata semuanya waktu ditanya seperti ini, mereka menjawab dengan jawaban klasik yang sudah umum dan relevan. Ya, apa itu? Dia bilang katakan begini. Ya, semua rata-rata jawabnya begitu. Perjanjian lama itu adalah nubuatannya dan perjanjian baru itu adalah penggenapannya. Itu semuanya kalau ditanya apa isi perjanjian lama dan apa isi perjanjian baru, selalu jawabannya seperti itu. Dan itu survei membuktikan. Hampir 70% pulau-pulau ya, daerah-daerah di Indonesia ini pernah kita kelilingin ya. Itu rata-rata jawabannya seperti itu. Kenapa? Karena itu ya adalah kalimat yang sudah baku yang diajarkan di sekolah Alkitab. Dulu jawaban saya waktu pertama kali ditanya Pak Andreas juga begitu. Gideon, ya, kamu kan hamba Tuhan. Ya. Wah, sekarang coba ya, apa isi perjanjian lama dan isi perjanjian baru? Wow, saya berdiri tuh di depan jemaat, di tengah-tengah jemaat sambil berkata, perjanjian lama adalah nubuatan dan perjanjian baru adalah penggenapannya. Oh, dengan tegas saya ngomong gitu ya. Pak Andreas cuma senyum gitu. Coba sekarang perhatikan ya, pertanyaannya ya. Apa isinya perjanjian lama dan apa isi perjanjian baru? Artinya Allah berjanji apa di perjanjian lama dan Allah berjanji apa di perjanjian baru. Ya. Janjinya Allah di perjanjian lama itu apa?
Dan janjinya Allah di perjanjian baru itu apa? Oh, baru ngeh saudara. Selama ini karena sudah sudah didoktrin bahwa perjanjian lama itu nubuatan dan perjanjian baru adalah penggenapannya. Setiap ada pertanyaan tentang masalah perjanjian lama dan baru, jawabannya sontak seperti itu saja. Tapi yang ditanyakan malam hari ini adalah isinya apa? Allah berjanji apa dalam perjanjian lama? Dan Allah berjanji apa di dalam perjanjian baru? Isi perjanjiannya apa dalam perjanjian lama dan isinya apa dalam perjanjian yang baru tersebut. Amin. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, perjanjian lama ya. Nah, perjanjian lama. Nah, ikatan janji antara Allah dan bangsa Israel di kaki Gunung Horeb berbunyi sebagai berikut. Ini janjinya Allah saudara ya. Perhatikan. Dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Perhatikan Bapak Saudara ya. Nah, ayat yang ketujuhnya lagi. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Ya, Bapak Saudara, jadi dalam perjanjian lama itu Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel di kaki Gunung Horeb yang bunyinya seperti tadi itu. Ya, ini bunyinya. Ayat 5 dan ayat yang ke-6 ini, ya perhatikan nih. Nah khususnya, ya perhatikan ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ada 3 hal yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Di kaki Gunung Horeb itu Allah berkata, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, nah ini ada kata perjanjian-Ku, maka kamu akan pertama menjadi harta kesayangan-Ku. Ya, yang pertama dijadikan harta kesayangannya sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku. Yang kedua, kerajaan imam, dan yang ketiga adalah menjadi bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan memanggil Musa ya ke atas gunung Horeb. Lalu Musa turun, panggil seluruh bangsa Israel ini. Kumpul semuanya ya. Tadi Allah berpesan, Dia berfirman, Dia mau mengikat perjanjian dengan kalian semuanya, dengan bangsa Israel ini, ya. Tapi syaratnya adalah kalian harus nurut, mendengarkan perkataan Tuhan, ya. Nanti kalau kamu mau nurut Dia, pertama Tuhan akan menjadikan kalian semua menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Dengar ya? Milik kesayangannya. Kalau istilah sekarang menjadi biji matanya itu, ya, biji mata itu. Nah, jadi milik kesayangannya sendiri. Jadi bangsa Israel itu awalnya dipilih oleh Allah, mau dijadikan sebagai milik kesayangannya, ya. Nah, saudara, kita punya sesuatu ya. Dari antara semua barang-barang kita ini ada satu yang spesial, ya.
yang orang lain mungkin nggak bisa Anda, nggak boleh Anda sentuh barang Anda itu. Karena apa? Mungkin itu milik pusaka Anda, jimat Anda kali dan sebagainya ya. Ada, saya punya teman ya, dia itu seniman sudah ya. Ya, dia kalau punya alat-alat ya musik khususnya begitu ya. Nanti alat-alat musik khususnya salah satu alat musik yang paling senangi dan itu mungkin punya apa namanya? Punya sejarah sendiri dan kenangan begitu. Ada yang dirawat itu sedemikian rupa. Dan orang lain nggak boleh sentuh. Kenapa? Jangan sentuh dia. Ini milik kesayanganku. Yang lain boleh kamu sentuh. Yang ini jangan. Nah, pertama Allah menjadikan bangsa Israel itu menjadi milik kesayangannya. Yang kedua mau dijadikan menjadi imamat rajani, yaitu bangsa-bangsa yang isinya nanti seluruhnya adalah imam semuanya. 12 suku itu semuanya penduduknya adalah imam. Ya, imam itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan semuanya. Ya, nah yang terakhir adalah mau dijadikan sebagai bangsa yang kudus. Nah, lalu Musa memotong binatang, lalu darahnya ditampung di pasu, ya, lalu atau di ember seperti itu, dia ambil hisop, ya, atau kayak spon gitu, lalu dicelupkan, lalu dicepretkan ke orang-orang hampir 3 juta orang Israel itu hari itu mandi darah semuanya, ya. Nah, terjadi blood covenant, ya. Terjadi ikatan perjanjian yang dimeteraikan dengan darah binatang pada waktu itu untuk mengesahkan janji Allah itu. Jadi awalnya Allah berjanji menjadikan bangsa Israel itu milik kesayangannya, ya. Yang kedua adalah bangsa imam, yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Jadi ide Allah awalnya ya untuk memperoleh suatu bangsa, mendirikan bangsa Israel ini adalah menjadikan 3 perkara ini untuk bangsa itu supaya dikenal oleh dunia. Ya, inilah milik kesayanganku. Inilah bangsa imam. Inilah bangsa yang kudus. Kudus itu artinya khusus, spesial, beda dengan yang lainnya. Ya. Jadi Allah mau bikin bangsa Israel pada waktu itu seperti itu. Kalau kita lihat perjanjian Allah seperti ini, wow, luar biasa ya. Ketika Allah memilih, ya, Anda bukan dipilih untuk menjadi sesuatu yang hina, tapi dipilih untuk menjadi sesuatu yang begitu mulia, lebih dari rata-rata, lebih dari yang lainnya. Dijadikan milik kesayangannya, dijadikan bangsa imam, dan dijadikan bangsa spesial atau bangsa yang kudus, ya. Nah, Bapak Saudara, ikrar itu ya melibatkan 2 pribadi ya atau 2 kelompok. Kelompok dari Allah dan kelompok dari bangsa Israel ini. Kelompok dari Allah diwakili oleh Musa. Ya. Lalu bangsa Israel merespon. Ya, kami mau taat. Kami mau setia, kami mau jadi milik kesayangannya, kami mau jadi bangsa imam, dan kami mau jadi bangsa yang spesial, bangsa yang kudus itu. Nah, setelah ada kesepakatan, lalu disahkan dengan darah yang dipercikkan tadi sebagai meterai dalam perjanjian itu. Artinya apa? Allah terikat dengan perjanjiannya. Manusia juga terikat dengan perjanjiannya. Jadi antara Allah dan manusia sekarang punya ikatan perjanjian. Allah berjanji lalu direspon oleh manusia atau bangsa Israel saat itu. Artinya apa? Allah yang berjanji itu harus punya kewajiban untuk memenuhi apa yang dijanjikannya, bukan? Betul nggak maksud saya? Ya, jadi harusnya begitu. Karena apa? Sudah terjadi kesepakatan. Dari pihak Allah menjanjikan 3 hal tadi itu. Menjadikan milik kepunyaannya, ya, harta kesayangannya, menjadi bangsa imam dan bangsa yang kudus. Lalu yang diajak ngomong bilang, aku mau dong, aku setuju, hore. Ya, lalu dimeteraikan, sah, amin. Nah,
Jadi yang menerima tadi nunggu-nunggu kan. Nah, kapan itu akan terrealisasi? Aku menjadi bangsa yang kudus ini, menjadi bangsa imam dan milik kesayangan tersebut. Dan kewajiban dari pihak surga adalah menggenapi di atas bangsa Israel. Bapak Saudara, ya, kita tahu kalau sekarang terjadi, ya, bangsa Israel itu akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan atau ditolak. Itu bukan karena Allah itu ingkar janji, bukan. Ya, dari dua pribadi atau dua kelompok yang mengikat perjanjian itu, ternyata satu kelompok, ya, mengingkari perjanjiannya. Siapa yang ingkar? Tak mungkin Allah ingkar janji, betul? Yang ingkar janji pasti dari pihak manusianya. Nah, Bapak Saudara, ya, nah, ikatan perjanjian itu dibatalkan karena bangsa Israel mengingkari ikrar mereka. Kapan itu terjadinya? Ketika Musa sedang disuruh oleh Allah naik lagi. Ya, pertama dia disuruh naik untuk menerima rencana Allah untuk perjanjian, ya. Setelah menyampaikannya, Musa disuruh naik lagi. Kenapa? Untuk mengatur bangsa ini supaya bangsa ini menjadi bangsa imam dan bangsa kudus, harus ada tata tertibnya, aturannya. Jadi Musa disuruh naik, Allah bikin, ya, semacam ADART, aturan, ya, tata tertibnya ini. Nah, Musa di sana 40 hari. Yang di bawah ini ternyata ngomel kepada kakaknya Musa, namanya Harun. Jangan-jangan Musa itu sudah mati di sana. Ya, sekarang ginilah, buatkanlah bagi kami Allah lain, seperti bangsa-bangsa lain itu loh, punya ikon, ya. Nah, mereka ada yang punya patung kuda, mereka ada yang punya patung anjing, mereka ada yang punya patung ayam, ya. Apa saja, mungkin ada bunga campa dan sebagainya. Pokoknya semua bisa dijadikan ikon untuk mewakili kehadiran dewa atau yang disebut Allah bagi mereka. Buatlah patung bagi kami dan kami akan sujud menyembah kepada dia. Ya, kalau kita datang kepada Allah yang maha besar itu kita takut. Karena setiap dia datang mengguntur dan gunung menyala seperti itu, siapa tahan datang kepada dia. Buat yang jinak-jinak dan lunak saja. Harun mencoba untuk mengulur-ulur waktu, saudara. Ya, karena apa? Wah, ini bagaimana ya? Pemimpinnya kan Musa. Tapi sekarang paksa kami. Bagaimana ini? Nah, Harun mencoba, ya, dengan trik yang dia bisa coba untuk menahan dulu supaya kalau Musa datang, nanti Musa yang akan menghadapi bangsa yang minta dibuatkan Allah itu, ya. Nah, saudara, Anda tahu, ya, bangsa Yahudi, ya, orang Yahudi, ya, itu kan terkenal, saudara, sifatnya salah satu adalah, ya, dia orang yang taat, betul. Kalau hari ini Anda lihat, ya, dia taat untuk bayar persepuluhan, dia taat dalam doa, dia taat dalam. Tapi saudara, dia punya sifat satu yang agak jelek, ya, yaitu orang Yahudi itu terkenal pelitnya luar biasa. Pelit bin kikir, ya, itu orang Yahudi, ya. Jadi kalau ada dulu di sekolah Alkitab itu, kalau ada orang yang teman kita kikir gitu, langsung kita kasih julukan Yahudi loh. Yahudi loh, gitu. Kenapa? Kikir, gitu, ya. Nah, jadi saudara, memang saudara, ya, orang Yahudi itu, ya, memang ada satu cerita, ya, ini jok, ya, ada yang cerita ini. Satu kali orang Yahudi ini lagi jogging, saudara, ya. Pagi-pagi masih buta itu, masih gelap gitu, ya. Nah, dia jogging tanpa sengaja dia kepleset, saudara, ya, kepleset. Loh, di tangannya sontak dia ambil apa saja, uji Tuhan, saudara, ya, kena akar seperti gitu, apa saja dipegang dia bisa bertahan di situ, ya, sambil dia berteriak, tolong, tolong, yang di atas tolong, tolong. Lalu ada orang lewat, kok ada orang bilang tolong, tolong, ya. Ya, nah, karena matahari sudah mulai terbit,
Jadi sudah mulai kelihatan. Oh, ada orang terpleset, terperosok di sana. Ya, nah, lalu bagaimana cara menolong mengangkat orang itu? Ya, yang di atas itu, ya, dicoba ambil kayu, ya, karena tangannya kurang panjang, jadi coba disambung dengan kayu begini. Nah, terus dipegang dari atas, diulurkan kepada orang Yahudi itu. Ya, lalu yang dari atas bilang ini, tolong berikan tanganmu, ya enggak? Tolong berikan tanganmu. Tolong berikan tanganmu. Apa itu? Enggak direspon sudah. Ya toh. Ini orang minta tolong. Suruh berikan tangannya. Itu enggak itu? Untuk menangkap tongkatnya ini. Kenapa dia enggak mau? Dia penasaran sudah. Ya toh. Dia coba amat-amati. Akhirnya yang di atas itu baru nyadar. Oh, dasar Yahudi. Ya. Kalau dengar kata beri itu alergi. Ya, mending mati daripada memberi. Berikan tanganmu gitu loh. Mending mati daripada memberi. Akhirnya yang di atas itu dia bilang, gimana cara supaya dia bisa ambil tongkat ini, ya. Lalu yang di atas diperintahnya dibalik. Ambil tongkat ini, langsung ditangkap, Saudara. Dengar kata beri enggan. Dengar kata ambil langsung semuanya, amin. Nah di sini nggak ada karena Anda bukan Yahudi, amin. Di sini lebih suka memberi daripada menerima, amin. Lagunya kan begitu ya, kalau kolektor biasanya begitu. Karena apa? Anda bukan orang Yahudi ya. Orang Yahudi paling alergi dengan kata beri. Nah kembali pada cerita si Harun tadi. Ini dia kenal betul karakteristik daripada saudara-saudaranya ini. Ya. Kalau disuruh memberikan itu pasti sulit nih. Ya. Nah, dia coba nih, ya. Berpolitik sedikit gini ya. Saudara-saudara semuanya, kalian kan menuntut untuk saya membuatkan Allah bagi kalian ya. Oke, ya, sekarang berikan semua emas perakmu itu semuanya. Ya. Berikan semua emasmu itu yang kamu dapat dari Mesir dulu itu semua keluarkan. Pikirannya si Harun ya. Nanti pasti orang Yahudi ini, orang Israel tidak akan memberikannya. Tapi ya prediksi daripada Harun meleset. Ternyata mereka dengan senang hati mengeluarkan semua perkakas-perkakasnya itu dari emas itu untuk dipersembahkan, mau dibuat jadi Allah di situ. Harun nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu dituang tuh, dicor semua, jadilah patung lambu emas. Jadilah Allah buat mereka. Ya. Tapi Harun dan keluarganya, setelah suku Lewi tidak ikut menyembah. 11 suku itu bersuka cita menyambut Allahnya itu. Lalu mereka mulai membunyikan musiknya, dung 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 dung. Wah, mereka menari-nari di depan di sekitar patung lembu emas itu. Nah, Bapak Saudara, ketika terjadi penyembahan berhala di bawah itu, siapa yang paling gusar? Allah. Allah berkata kepada Musa, Musa, kamu turun. Bangsamu telah berkhianat. Anda tahu artinya berkhianat? Kenapa bangsa itu disebut berkhianat? Karena kita sudah mengikat perjanjian, bukan? Syaratnya adalah setia mengikut aku. Sekarang dia sudah berpaling dari aku dengan membuat patung lembu emas dan menyembah Allah atau patung itu. Nah, saudara, itu yang disebut berkhianat. Sehingga Allah berkata, Musa kamu cepat turun. Bangsa itu telah berkhianat. Ya, Musa belum ngerti, saudara. Ya, lalu Musa turun di kaki gunung itu dia ketemu dengan abdinya ya, namanya Yosua. Itu ada apa Yos? Ya, dia nggak tahu. Kayaknya itu bunyi ya orang-orang lagi bersuka cita. Tapi kayaknya bukan sekedar bersuka cita. Ada bau penyembahan berhalanya ini. Ya. Lalu Musa mulai mengamati. Betul, saudara. Musa mengetahui keberadaannya. Di bawah kaki gunung Horeb itu 2 loh batu yang telah ditulis oleh Allah. Ya, yaitu 10 hukum Allah yang semula tujuannya untuk mengatur 12 suku itu. Sama Musa
dipecahkannya. Buak, dibanting. Ya. Pecah. Dengan dipecahkannya dua loh batu itu, itulah Musa menandai sudah batal perjanjian. Perjanjiannya batal. Kenapa? Yang satu ingkar. Jadi janji Allah tentang 3 perkara tadi kepada bangsa Israel untuk menjadikan milik kesayangannya, menjadi bangsa imam dan menjadi bangsa yang kudus, itu dibatalkan. Ya, dibatalkan. Nah, kenapa dibatalkan? Karena dari pihak penerima janji itu, dia ingkar janji, tidak setia. Amin. Nah, ini ayatnya, mari kita baca bersama. Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh dari batu itu, ya. Nah, mana? Kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada gunung batu itu. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Musa? Dipecahkannya. Nah, Musa di sini menandai batalnya perjanjian itu dengan melemparkan kedua loh dari tangannya dan dipecahkannya pada gunung itu. Amin. Nah, saudara perhatikan, ini pecah berantakan, ya. Nah, setelah insiden seperti ini, Musa melakukan dengan simbolik sudah batal. Ya. Sudah batal. Dipecahkannya dua loh batu itu. Allah tidak punya kewajiban lagi untuk memenuhi 3 janjinya tadi kepada bangsa ini, ya. Nah, saudara, sekarang kita mengerti, ya. Memang awalnya buku Anda itu ada namanya Perjanjian Lama. Ternyata dalam buku Perjanjian Lama itu Allah pernah berjanji. Jadi kalau ditanya apa isinya Perjanjian Lama? Isinya Perjanjian Lama adalah Allah berjanji kepada bangsa Israel mau menjadikan bangsa ini, satu, menjadi milik kesayangannya sendiri. Yang kedua, menjadikan dia bangsa imam. Dan yang ketiga, menjadikan bangsa Israel ini bangsa yang kudus. Itu isi perjanjiannya. Tapi perjanjian lama itu tidak, ya, terrealisasi. Kenapa? Karena ada yang ingkar janji. Sehingga dipecahkannya dua loh batu itu sebagai tanda, ya, dibatalkannya perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Amin. Nah, sekarang, ya, boleh dikatakan, ya, tentang perjanjian lama ini. Jadi perjanjian yang pertama itu dinyatakan sebagai perjanjian yang menurut Ibrani pasal 8 ayat 13. Perhatikan di sini. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ya, jadi perjanjian lama itu sudah dimusnahkan. Bukan kitabnya, bukan. Ada orang bilang, kan sudah ada perjanjian baru. Jadi kita tak perlu menggunakan lagi kitab perjanjian lama. Salah. Ya. Alkitabnya masih perlu. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu masih ada. Semua itu dituliskan untuk mengajar, ya, untuk menasehati kita semuanya. Amin. Lah, sudah dikanonisasikan. Alkitab kita itu isinya 66 buku. Jangan ada diselipin lagi di tengahnya beberapa buku lagi. Cukup 66 buku itu tok aja. Sudah, ya. Itu sudah sah. Dan di belakangnya kitab Wahyu mengatakan, barang siapa menambah dan menguranginya akan kena kutuk.
Sudah cukup 66 buku itu saja. Perjanjian lamanya, ya, Alkitab perjanjian lamanya tetap digunakan. Tapi isi perjanjian Allah, ketika Allah berjanji untuk orang Israel dalam perjanjian lama itu sudah tidak berlaku. Tentang 3 janji tadi itu, kenapa? Karena orang Israel ingkar janji. Amin. Ya, jadi harus bisa membedakan ya kitab perjanjian lama dan isi perjanjiannya. Jadi kalau ditanya, ya isi perjanjiannya apa? Anda boleh cerita tadi itu. Isi perjanjiannya adalah Allah berjanji kepada bangsa itu 3 perkara itu. Kalau orang tanya perjanjian lama, Alkitabmu itu, ya, yang ditanyakan Alkitabnya, Anda boleh sebutkan. Oh, ada 39 buku. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, Yosua, Hakim, Rut 2, Samuel sampai Maleaki. Itu jumlahnya 39. Ya. 39. Ya, perjanjian baru ada 27. Amin. Kok baru tahu ya Pak? Waduh, ketinggalan nih. Ya, jumlahnya aja nggak tahu. Ya, nah saudara, jadi Alkitab Anda itu ada 66 buku. Ya, jadi Alkitab perjanjian lama itu dari Kejadian sampai Wahyu. Isi perjanjiannya itu beda. Alkitab 39-nya masih berlaku. Tapi perjanjiannya sudah tidak berlaku. Kenapa? Sudah dibatalkan. Ya, sudah dibatalkan. Nah, karena sudah dibatalkan, maka Allah membuat perjanjian yang lain. Perjanjian yang lain itulah yang disebut sebagai perjanjian baru, ya. Nah, perjanjian baru, ya. Perjanjian baru. Apa itu perjanjian baru? Kalau Anda ditanya ini, apa itu perjanjian baru? Nah, jawabnya adalah perjanjian baru itu pengganti dari perjanjian lama. Sekali lagi, bukan kitabnya yang hilang, perjanjiannya yang diperbaharui, yang lama tidak berlaku lagi. Perjanjian baru itulah yang sekarang terjadi antara Allah dan manusia. Lah, untuk mengetahui tentang perjanjian baru ini, sekarang apa kata firman? Ya, Allah berjanji apa sih dalam perjanjian baru ini? Kita lihat dalam, ya, di sini melalui Yeremia sekarang. Tuhan memberitahukan niatnya akan membuat perjanjian yang baru dengan kaum Israel. Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Perhatikan ya. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, ya, dan mereka akan menjadi umatku. Ya, 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat
dosa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan melalui Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 kita sekarang mengerti bahwa Allah telah mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel, ya. Bukan seperti yang telah diadakan kepada nenek moyang mereka pada waktu itu. Kenapa? Mereka telah ingkar janji, ya. Nah, Bapak Saudara, perjanjian baru itu dibuat untuk mengganti atau meneruskan, ya, tentang rencana Allah. Kalau orang Israel pada waktu itu, ya, harusnya satu bangsa ini semuanya akan menjadi bangsa imam dan bangsa yang kudus yang nantinya akan melayani bangsa-bangsa yang lain. Ternyata sekarang yang dipilih oleh Allah cuma satu, yang tidak menyembah, ya, yang masih menjadi suku imam, bukan lagi bangsa imam, tapi menjadi suku imam yaitu Lewi, ya, sukunya Musa itu. Nah, sekarang satu suku itu melayani 11 suku yang lainnya, ya. Jadi mereka intern di antara bangsa itu. Nah, Saudara, sekarang Tuhan tetap skupnya, dia mau meluas kepada bangsa-bangsa itu. Makanya perjanjiannya, ya, sekarang mulai diberikan bukan hanya kepada orang Israel pada waktu itu, tapi perjanjian baru itu lebih kepada orang-orang Israel rohani, yaitu orang-orang yang ditebus, ya, setelah daripada keturunan bangsa Israel itu sendiri. Nah, sebelumnya kita melihat selain dari Yeremia, ternyata Yesaya juga menuliskan, Yeskiel, juga melalui Yeskiel, ia juga menyampaikan nubuatan yang serupa. Nah, melalui Yeskiel ini kita semakin mengerti apa artinya dalam perjanjian baru ini Allah sebenarnya maunya apa, janjinya apa, itu lebih detail dalam Yeskiel ini, ya. Yeskiel 36 ayat 22 sampai 36. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ya, Yeskiel 36 ayat terus, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Berikutnya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, nah, saudara, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa itu. Nah, Bapak Saudara, melalui kitab Yeskiel tadi, sekarang kita tahu Allah berjanji. Dalam perjanjian yang baru itu, Allah berjanji, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Ini janjinya, ya, memberikan Roh Kudus, roh, ya, roh yang taat dan hati yang baru, yaitu hati yang taat tadi dulu. Hati yang keras akan disingkirkan, lalu Tuhan akan memberikan hati yang baru, ya, dan roh yang taat. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, ya, bagaimana manusia ini bisa memiliki hati yang taat? Bagaimana manusia itu bisa memiliki roh yang menurut seperti itu?
Padahal manusia itu kan mewarisi dosa pemberontakan. Maunya melawan, maunya memberontak seperti itu, ya. Nah, tapi kita lihat saudara, Tuhan mau mengerjakan di dalam kehidupan kita melalui perjanjian baru ini. Nah, sekarang kita lihat dalam kitab Ibrani, ya. Ini juga janji yang sama. Ibrani. Nah, ini. Dalam surat Ibrani, janji itu diulang sekali lagi. Ibrani 8:8-12. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau ya memberikan rohnya masuk ke dalam diri Anda. Nah, masuknya roh Allah dalam diri Anda, itulah yang disebut dengan kelahiran baru. Ya, jadi untuk menjelaskan kelahiran baru itu prolognya cukup panjang. Harus tahu dulu apa perjanjian lama dan apa perjanjian baru. Oke, saudara. Nah, saya harap malam hari ini kita bisa menyelesaikan tentang kelahiran baru ini ya. Apa itu kelahiran baru? Kegagalan manusia pada masa perjanjian lama terjadi karena di dalam daging mereka tersimpan karakter pemberontakan terhadap Allah. Semua yang dilahirkan dari daging selalu mempunyai karakter melawan Allah seperti itu. Dari mana datangnya karakter melawan Allah itu? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pemberontakan. Disinilah manusia mulai bersifat egois. Dan roh pemberontakan itu sekarang ada dalam semua daging manusia. Ya. Jadi boleh dikatakan manusia itu dasarnya pemberontak. Dasarnya suka ngelawan. Kenapa? Memang itu warisan. Warisan dari si engkong. Ya. Nah, dia ciak dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Lah, mulai saat itu namanya dosa melanggar itu terus. Ya, kecenderungannya ada di dalam di manusia yang tumbuh di dalam daging itu. Nah, untuk menghentikannya cuma satu. Harus masuk satu roh ya yang nantinya bisa mengendalikan, karena roh itu adalah roh yang punya kemampuan atau kapasitas untuk menjadi taat. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan tentang kelahiran baru. Satu hari Tuhan Yesus ketemu dengan seorang tokoh ya, ahli Taurat namanya ya. Nah, kita baca supaya Bapak Saudara tahu sejarahnya. Ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 16. Ada seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, ya, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Ayat 10. Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu?"
Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular ya di padang gurun, demikian jugalah Anak Manusia. Ya, harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Saudara, ya, Anda harus baca itu semuanya. Di situ dalam buku catatan Anda baca. Banyak orang yang nggak membaca. Makanya saya kutipkan supaya kita baca bersama-sama. Sekarang pertanyaannya begini, ya. Muncul pertanyaannya yang harus kita jawab bersama-sama. Dengan cara bagaimana seseorang dapat memasuki dan melihat kerajaan Allah? Menurut Injil Yohanes pasal 3 tadi, khususnya ayat yang ketiga, di sini kita tahu Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Banyak orang rindu masuk kerajaan surga. Banyak orang rindu masuk dalam kerajaan Allah. Jangankan masuk, ngintip saja nggak bisa kalau Anda tidak dilahirkan kembali. Nah, yang tanya siapa? Ini profesor, saudara, yang nanya. Profesor Nikodemus, ahli Taurat, ya, tanya tentang itu. Kalau saya ketemu dengan senior saya, orang yang punya pengalaman lebih daripada saya dan dia ahli dalam bidangnya, ya, mungkin saya segan itu untuk menjawab. Tapi Yesus kala itu masih usia sekitar 33 tahun lah, ya, 32 sekian gitu, ya. Ditanya sama ahli Taurat ini. Dia bilang dengan enaknya, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dia bukan sedang ngomong dengan anak kecil, dengan orang yang sudah paham tentang Taurat itu. Tapi Yesus berbicara tentang basic, tentang namanya dasar. Syarat untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah adalah harus dilahirkan kembali. Betul enggak? Ya. Lah, sekarang perhatikan. Nikodemus ketika mendapat pernyataan seperti itu, dia shock. Karena apa? Pertama, karena dia sudah tua. Yang kedua, karena maknya sudah mati. Ketika Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Hah? Mamiku sudah meninggal. Bagaimana? Kalau toh masih hidup, saya harus masuk lagi. Terus keluar lagi gitu ya. Ya, dia kebingungan, saudara. Apa maksudnya lahir kembali itu? Yesus geleng-geleng, ya. Kamu itu pengajar Israel. Masa begini aja nggak tahu, betul nggak? Betul, saudara. Belum tentu orang yang sudah memiliki jabatan, gelarnya tinggi-tinggi tentang kelahiran baru ini paham 100%. Ya. Kenapa? Ini dasar. Ya, perjanjian Allah untuk membuat orang nurut kepada Dia, ya, caranya cuma satu, dilahirkan kembali supaya benih-benih yang lama itu hilang semuanya. Jadi orang yang masuk dalam kerajaan Allah ini syaratnya cuma satu, harus dilahirkan kembali. Amin. Nah, dia bingung, bagaimana aku bisa lahir kembali dengan orang tua saya itu? Ya. Nikodemus, engkau itu pengajar Israel. Masa begini aja tidak tahu? Nah, sekarang Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus. Menjelaskannya begini, saudara. Nah, ini cara Anda juga nanti menjelaskan kepada konseli Anda, ya, tentang kelahiran baru. Anda harus bicara tentang persamaan dulu, tentang kelahiran.
persamaan apakah yang ada antara kelahiran cara daging dan kelahiran cara roh? Ya, semua orang pasti tahu ya, bagaimana mungkin istri Anda dulu melahirkan, atau tetangga Anda melahirkan, keponakan Anda melahirkan. Nah, cara melahirkannya bagaimana? Lalu kita boleh ambil ayat ini, ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Nah, saudara, cara menjelaskannya seperti ini. Ya, satu hari, ya, ada seorang nona, seorang nona. Nah, dia masih ting-ting. Bukan ayu ting-ting gitu. Dia masih ting-ting gitu. Nah, seorang diri, ya. Nah, itu si nona kemana-mana seorang diri, kira-kira bisa punya anak enggak? Kalau toh dia sakit perut, mungkin masuk angin, bukan hamil. Ya, nah, karena dia seorang diri, dia tak akan bisa beranak. Satu hari dia ketemu dengan cogan, tahu cogan, cowok ganteng dan keren gitu ya. Nah, ya. Nah, lalu mulai nih ya, mereka cocok, mereka sama-sama suka, lalu mereka menikah, ya. Lalu mulai resmi jadi suami istri. Mereka bersatu. Bersatunya dua orang ini lalu menghasilkan daging yang baru, ya. Ya, menghasilkan daging yang baru. Nah, tadi dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Jadi dua daging itu ketemu, muncullah daging yang baru si anak itu. Ya. Oh iya, itu tahu saya. Si Nikodemus bilang gitu. Lalu apa artinya tentang dilahirkan dari roh? Lalu dia bilang, apa yang dilahirkan dari roh, ya enggak tahu, adalah roh juga. Nah, bagaimana menjelaskan tentang kelahiran roh? Nah, saudara, manusia itu sebenarnya intinya adalah rohnya. Tubuhmu itu cuma casing, ya. Lalu ada aksesorisnya, ya, yang mengembangkan semua karakteristik dalam hidup Anda itu namanya jiwa. Amin. Nah, jiwa itu semacam kantong dalam dirimu. Nah, ini pertengahan, ya, antara roh dan tubuh. Tubuh itu cuma casingnya. Cuma intimu itu adalah roh. Ya, Gideon itu sebenarnya roh. Ini tubuhnya saja, casingnya saja. Nanti kalau casingnya sudah nggak dipakai, itu nggak tahu, rohnya meninggalkan casing ini. Ya, nah makanya manusia itu ada rohnya. Nah, roh manusia itu labil. Roh manusia itu lemah. Roh itu penurut. Nah, menurut siapa yang mempengaruhi? Kalau lingkungannya buruk, dia akan jadi buruk, ya. Nah, roh itu, ya, roh manusia itu lemah, gampang goyah. Satu hari, roh yang lemah itu berjumpa dengan roh yang perkasa, roh yang tak tergoyahkan, yaitu Roh Kudus. Ya, atau rohnya Yesus boleh katakan, ya. Nah, lalu bersatulah kedua roh ini, menggumpal menjadi satu. Bersatunya daging akan menghasilkan daging yang baru. Bersatunya dua roh ini membuat rohmu yang dulunya lemah sekarang Anda menjadi roh yang perkasa. Kenapa? Ada unsur keperkasaan yang menyatu di dalam rohmu itu. Anda menyatu di dalam dia, dia ada di dalam Anda. Amin. Nah, sekarang Anda bukan lemah lagi. Karena benih ilahi itu ada di dalam dirimu. Dan Alkitab mengatakan orang yang punya benih ilahi tidak terus-menerus berbuat dosa. Tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena benih ilahi itu ada potensi untuk menolak pemberontakan. Dan ada potensi untuk mau diajak nurut melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kenapa? Bukan rohmu. Roh yang ada di dalammu itulah nanti yang akan ngajak Anda nurut. Dia yang akan menolak semua pemberontakan itu. Rohmu hanya ngikut saja.
rohmu menjadi roh yang kuat karena kemasukan roh yang baru itu. Amin. Nah, masuknya ya roh Anda, roh Allah ke dalam diri Anda, itulah yang disebut kelahiran baru. Amin. Nah, Yohanes 3 ayat yang ke-6. Tadi katakan gini. Yohanes 3 ayat yang ke-6 ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, sekarang Tuhan Yesus sendiri menyatakan keinginannya untuk memasuki hati seseorang. Itu tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Di situ dikatakan, lihat aku. Siapa? Di sini aku ini adalah Yesus. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama dengan dia, dan dia bersama dengan aku. Ya, nah, aku akan makan bersama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Perhatikan, saudara, Tuhan Yesus mengetuk. Tanyakan itu kepada konseli Anda. Atau mungkin malam hari ini kepada Bapak Saudara. Apakah Anda mendengar Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu? Karena saudara, ketukan Tuhan itu kadang-kadang seperti iklannya Panther, nyaris tak terdengar. Lembut, manis, suara Yesus memanggil. Dengar, kadang-kadang nyaris tak terdengar. Tapi ada, dia mengetuk. Dari dulu, sejak 2000 tahun yang lalu ayat ini ditulis, Tuhan Yesus mengetuk setiap pintu. Pintu apa kira-kira? Pintu apa? Pintu hati. Amin. Pintu hati. Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini malam hari ini, semua punya hati? Halo? Semua punya hati? Kalau enggak nanti tak kasih hati sapi. Atau hati ayam. Semua punya hati? Nah, yang punya hati, ya, coba angkat tangannya terus, coba dulu. Yang punya hati, yang enggak punya hati biarin ya. Nah, ya, yang punya hati, ya, coba angkat tangannya. Ya, tadi dikatakan, ya, Tuhan mengetuk pintu hati. Ya. Sekarang dalam hitungan yang ketiga, ya, sang punya hati, coba tunjuk pintu hatimu. 1, 2, 3. Ayo, cus, cus. Ada yang telinga, ada yang jidat, ada yang dada. Nah, nanti kalau Anda melahirbarukan orang, coba Anda tanyakan begitu juga ya. Nah, coba suruh tunjuk pintu hatinya. Kebanyakan ada nunjuknya di dada. Kalau nunjuk di dada Anda tanya begini, oh, bagaimana cara masuknya? Oh, itu kan biasa Pak. You know? Kalau ada pasangannya romantis itu, you know? Kalau pengen mengetahui isi hatinya, belahlah dadaku. Lihat isi hatiku. You know? Kalau dibelah sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma darah yang mengalir. Nah, belahlah dadaku. You know? Bagaimana terlalu sulit kalau pintunya di sini ya? Ada yang bilang pintunya di sini, ya. Nah, ada juga yang bilang pintunya di mata. Kenapa dibilang? Dari mata turun ke hati katanya gitu. Nah, dari mata turun ke hati. Sebenarnya pintunya adalah mulut. Kok bisa mulut bagaimana? Nah, saudara, kalau Anda sedang mengalami perasaan yang gak enak gitu. Berat ya rasanya. Ada unek-unek namanya, isi hatimu itu. Aduh, ya, gelisah resah seperti itu. Dan Anda pengen mengeluarkan isi hatimu itu bagaimana caranya? Anda cari orang yang bisa Anda percaya. Mungkin itu sahabat Anda. Lalu Anda ajak ngobrol dari kafe yang sepi situ. Lalu Anda mulai ngomong sama dia. Betul enggak ya? Ketika Anda ngomong rocos seperti itu,
Selesai ngomong, Anda merasa blong. Kenapa? Anda buang sampah. Yang dengerin aja jadi tambah berat. Kenapa? Dia ketimpa sampah Anda. Itu enggak itu? Nah, saudara, dulu saya ya kalau orang konseling sama saya itu, orang yang konseling saya dicerita sampai 2 jam gitu ya, dia pulang enteng. Selesai saya berat, saudara gitu. Lama-lama saya enggak mau seperti gitu ya. Nah, saya enggak mau menyimpan sampah Anda. Ya enggak? Sampah harus diselesaikan saat itu juga. Amin. Lalu kita buang ke tempat sampah. Ya. Sampah tidak masuk ke dalam diri saya, sampah tidak Anda bawa pulang juga. Amin. Nah, itu cara konseling yang benar. Banyak pendeta ya kadang-kadang gembala-gembala mati muda karena apa? Ketimpa sampah, ketimbun sampah. Ya loh. Nah, itu jumlahnya 1000, semuanya tuang sampah ke dia. Jadi dia bebannya hidupnya aja dia belum tentu bisa beresin, tambah 1000 lagi. Waduh, berat sekali itu namanya. Ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya. Jadi pintunya adalah mulut. Mulut itu untuk mengeluarkan isi hati. Masuknya juga melalui mulut dengan cara apa? Mengundang Yesus masuk dalam hati. Ya. Lalu bimbing orang itu untuk mengundang Yesus. Pertama, ya, dia pastikan mendengar Tuhan mengetuk pintu hatinya. Tuhan mengetuk pintu hatimu. Mungkin ketukannya itu berupa masalah. Mungkin ketukannya itu berupa bencana. Mungkin ketukannya itu berupa penyakit. Bisa. Itu cara Tuhan mengetuk. Ya, tapi ketukan yang lebih keras itu. Tapi sebenarnya Tuhan kadang-kadang berbisik kepada Anda. Tapi karena dia berbisik tidak Anda dengar. Makanya ketukannya harus keras. Saya gambarkan saudara ya. Itu tergantung jenis pintunya. Ya. Kalau Anda pergi ke rumah orang ya. Lah mungkin di daerah Perumnas ya, itu pintunya biasanya dari triplex ya. Ya, triplex itu ya itu kalau diketok kecil aja gitu, pelan aja gitu. Itu di dalam udah kenceng. Ya toh? Nah, tapi kalau itu rumah yang di tempat yang megah gitu ya. Nah, perumahan elit seperti itu biasanya pintunya tebel-tebel dari kayu jati itu loh. Lah itu Anda ketok gitu. Ya, tangan Anda sampai kapalan, di dalam enggak dengar suara. Itu enggak ya? Anda harus bawa palu kali. Dok baru kedengaran. Kenapa? Pintunya kuat. Pintunya keras. Semakin keras pintunya, betul nggak itu? Diketok kecil, pelan, dia nggak dengar. Perlu ketukan yang kenceng. Kalau perlu pakai palu seperti itu. Nah, tergantung hati Bapak Ibu Saudara. Kalau hatimu lembut, hati triplek, Tuhan berbisik langsung Anda dengar. Amin. Tapi kalau hatimu hati yang keras, Tuhan kadang-kadang boleh pakai peristiwa untuk apa ya? Untuk menyatakan bahwa dia sedang mengetok. Seperti bunyinya apa? Aku mau masuk. Aku mau masuk. Ya. Ketika Anda mendengar dia mau masuk, sekarang respon Anda adalah buka pintu, buka mulut. Ya. Buka mulut. Bunyi apa? Mari masuk. Amin. Lagunya into my heart, come into my heart, ya. Mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal. Ya lah. Nah, itu lagu kelahiran baru namanya. Jadi orang-orang yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus, silahkan nyanyi lagu itu. Itu lagu khusus untuk orang-orang yang belum mengundang Tuhan Yesus dan akan mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Tapi kalau Yesus sudah masuk ke dalam hatimu, jangan nyanyi lagu itu lagi. Ya. Into my heart, ya. Mari masuk, ya. Padahal Yesusnya sudah ada di dalam hati Anda. Sudah Anda undang di dalam hatimu. Lalu Anda nyanyi lagi. Mari masuk, masuk hatiku. Itu yang di dalam bingung. Gue udah di sini.
Disuruh masuk. Lalu dia jawab, masuk kemana, masuk kemana, gua sudah di sini. Ya, jadi lagu Into My Heart, mari masuk itu hanya untuk orang yang belum lahir baru. Kalau toh Anda nyanyi, itu membimbing orang yang sedang lahir baru. Amin. Nah, tapi kalau Anda sudah lahir baru, nggak boleh nyanyi lagu itu. Kasihan Yesusnya bingung. Dia sudah masuk, disuruh masuk kemana lagi? Itu nggak itu? Dia sudah ada di dalam diri Anda ketika Anda undang dia masuk ke dalam diri Anda. Ketika pintu Anda buka, apa yang terjadi? Yesusnya masuk ke dalam diri Anda. Amin. Nah, dia masuk ke dalam diri Anda. Tadi dikatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Ketika dia sudah masuk dalam diri Anda, dia mau mengajak Anda makan. Nah, ini ayat membingungkan, saudara. Ya enggak? Siapa yang punya rumah? Umpama saya ini ya, datang ke rumahnya Ibu Aida, mama gitu ya. Ya, masuk ke rumahnya. Tok 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 tok. Wow, udah dibukain. Ya. Nah, setelah dibuka, ya, Pak Gideon masuk gitu ya. Lalu saya masuk nih, ya. Setelah saya masuk, saya langsung ya mencari meja makan di situ. Saya buka tudung sajinya. Ayo Bu Aida, makan, makan, makan. Ayo makan gitu. Itu coba, kalau Anda melihat seperti itu, Anda berpikir apa tentang saya? Ini Pak Gideon itu enggak ya? Di rumah siapa? Itu kan rumahnya Bu Aida. Harusnya ngajak makan siapa? Harusnya ngajak makan siapa? Bu Aida dong, ya dong. Pas dia dulu, Pak Gideon udah makan belum? Ah, belum, kebetulan. Ayo Pak makan lah, itu benar ya. Tapi ayat ini kan aneh, itu enggak? Ayo kita baca sekali lagi ya. Wahyu 3 ayat 20 ini. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Amin. Ini udah masuk ya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Aku makan dengan dia. Jadi yang punya ide makan siapa? Yang ngajak makan siapa? Dia yang mengajak makan. Nah, kok bisa gitu Pak? Ya gini loh, ketika Yesus masuk ke dalam hati Anda, sekarang Anda beri tempat di mana? Anda beri tempat di mana? Nah, Anda harus beri tempat di tahta hatimu. Tempat yang terbaik, prioritasnya. Lalu Anda bilang, Tuhan, berdaulatlah dalam hidupku, kendalikan hidupku, biar kehendak-Mu yang terjadi. Gitu loh. Banyak orang mengundang Yesus hanya dijadikan pembantu. Kan ada Yesus, tak suruh belanja ke Indomaret. Kan ada Yesus, betul enggak ya? Tak ajak shopping, kan ada Yesus, betul enggak ya? Selalu diri kita yang mengendalikan Yesus yang ada di dalam diri kita. Kenapa harus ada di dalam tahta hati Anda? Dialah senternya, dialah yang mengendalikan hidup Anda ketika Anda mengundang Yesus masuk ke dalam hati Anda. Betul enggak? Tuhan, jadilah Raja, jadilah Tuan atas kami. Kendalikan hidupku. Nah, saudara, kadang-kadang saya pakai gambar ya, itu ada lingkaran begitu, tengahnya itu kursi, tahta. Ya, nah kalau Yesus dijadikan salah satu menterinya, ya itu nanti akan kacau balau. Kenapa? Karena yang mengatur ego Anda. Tapi kalau Yesusnya yang mengatur, lalu Anda juga masuk menjadi menteri-menterinya gitu, dia akan mengatur semuanya. Dan apa yang Tuhan atur itu semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Kenapa? Dia yang mengatur. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Dia bisa atur segala waktu Anda. Dia semua atur kegiatan Anda. Ya, semua atas izin dan kehendaknya. Itu akan terjadi. Jadi kalau ada orang-orang yang masih hidup semaunya sendiri dan banyak masalah kebentur sana kebentur sini, coba cek kelahiran barunya. Apakah dia sudah mengundang Yesus masuk dalam hatinya?
Kalau toh sudah mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, apakah dia sudah menempatkan Yesus di tempat yang paling utama dan prioritas di dalam hidupnya? Itu paling penting. Ya, cek di situ. Jadi setiap orang konseling sama saya cek dulu di sini tentang kelahiran barunya. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Apakah dia memprioritaskan Tuhan atau tidak? Nah, kesalahan-kesalahan fatal disitulah yang mengakibatkan dia kena masalah seperti itu. Ketika dia sudah mulai tunduk kepada otoritas Allah, saya percaya Tuhan bisa memulihkan dengan mudah orang-orang yang Anda layani. Proses kelahiran barunya itu. Amin. Makanya Yesus ajak makan. Nah, sekarang pertanyaannya, makan apa? Cia apa? Cia kue tiao? Bukan, makan firman. Amin. Orang yang lahir baru biasanya haus dan lapar akan kebenaran. Amin. Itu tandanya Yesus mengajak makan kepada Anda. Makan firman, makan firman, bukan hanya logos. Ya, dulu saya berpikir semakin saya banyak baca Alkitab, saya kenyang. Tidak. Dengarlah. Mungkin Anda hanya baca satu fatsal, tapi Anda mendapatkan remanya. Itulah makanan Anda. Amin. Makanan itu adalah rema, bukan logosnya. Bukan berapa banyak Anda membaca Alkitabnya, bukan. Ya, tapi seberapa Anda menangkap apa yang Tuhan mau katakan kepada Anda. Percuma Anda baca 100 ayat, 100 pasal, tapi enggak mendapatkan satu pun remanya dari Tuhan. Amin. Karena Anda condong untuk mengejar target, harus 100 pasal, harus 100 pasal. Baca Alkitab bagus, tapi mendapatkan rema jauh lebih bagus. Amin. Nah, jadi targetnya bukan apa ya, dapat mungkin ayo setahun ini kalau bisa 3 kali seluruh Alkitab habis. Targetnya bukan itu. Targetnya apa? Mengerti Tuhan kau mau apa. Tuhan bicaralah. Baca Alkitab itu Anda ada di dalam frekuensinya aja. Menyamakan, tune up-nya di situ. Saya menghadap buku yang kudus ini. Saya baca firman-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan. Mungkin Engkau akan bicara melalui apa yang aku baca. It's okay. Tapi aku tidak menyetir, Engkau harus berbicara melalui apa yang aku baca. Engkau bisa berbicara melalui keadaan yang lainnya juga. Betul enggak? Jadi jangan nyetir Tuhan. Hanya orang enggak mendapatkan rema, makanan dari Tuhan, kenapa? Tuhan Anda setir, caranya begini. Dia punya cara sendiri. Mau berfirman dengan apa saja. Amin. Jangan bikin pola. Ya. Nah, yang baca Facebook saya tulis di situ ya. Bagaimana orang kadang-kadang bikin pola, formulanya. Formula ini, formula itu. Dan formulanya cuma satu. Dekat dengan Tuhan dan ngerti Tuhan. Amin. Banyak orang kebanyakan teori. Tapi enggak punya hati mau ngerti Tuhan. Nah, ini paling penting. Hati mau ngerti Tuhan itu makan firman namanya. Ya, dan aku bersama denganku dan dia bersama dengan aku. Amin. Nah, sekarang pertanyaan Saudara. Kalau ya, orang sudah dilahirkan baru seperti ini, lalu Anda pastikan bahwa Yesusnya ada di dalam hatinya. Amin. Anda tanya, sekarang Tuhan Yesus di mana? Nanti jawabnya pasti aneh-aneh. Oh, di surga, enggak ya? Oh, loh tadi diundang. Oh ya di hati. Lah, di surga, di hati, dibingung dia. Ya. Yesus di surga atau di hati? Dalam konteks kelahiran baru, sadarkan dia ada di dalam hatinya. Amin. Nah, nanti ada penjelasan sendiri tentang Roh Kristus dan Kristus Yesus itu hal yang berbeda. Ya. Kristus Yesus dan Yesus Kristus itu hal yang berbeda. Ya. Yesus Kristus itu adalah Yesus yang naik ke surga, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kristus Yesus itulah yang ada di dalam hati Anda, yang sering kita sebut sebagai Yesusku. Kalau yang di sana Yesusnya. Hah? Bingung ya?
Nanti pelajarannya. Yesusku dan Yesusnya ya. Nanti nggak selesai kalau saya bahas tentang itu ya. Nah, yang ada di hatimu Yesusku ya, yang di surga itu Yesusnya. Ya, Kristus Yesus dan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, Anda tanya, Yesus di mana? Kalau dia sudah mantap, ada di hatiku. Nah, lalu tanya lagi, kata siapa? Ya kata saya. Ya gitu. Kalau dia ngomong begitu, Anda tanya, kamu pernah bohong nggak? Ya pernah lah Pak. Nah kalau kamu pernah bohong, saya boleh dong nggak percaya kalau Yesus di dalam hatimu, kalau itu katamu. Kenapa kita kejar seperti ini? Supaya dia punya alasan yang kuat bahwa Yesus ada di dalam hatinya. Bukan sekedar kata dia. Kalau bukan kata dia, kata siapa? Nah next ya, kita lihat ini. Ya, bagaimana Kristus dapat diam di dalam hati Anda. Efesus pasal 3 ayat 17. Oleh imanmu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Ya, Efesus 3:17 ya. Nah, lebih komplitnya di sini nih. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasarkan dalam kasih. Amin. Nah, oleh iman. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Kalau dia menjawab kata saya, nggak kuat. Harus kata firman. Firmannya di mana? Wahyu 3 ayat 20 tadi. Karena aku mendengar, dia mengetuk, aku buka, dia masuk. Sekarang dia tinggal. Kata siapa? Kata firman. Kalau Anda didakwa oleh iblis atau orang-orang yang mencoba menggoyahkan tentang kelahiran baru Anda, jawab yang tepat. Aku percaya. Berdasarkan Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3:20 itu hafalin. Ya, rame-rame ya, hafalin ya. Nah, nanti saya cek satu-satu ya. Ayo berdiri. Hafalin, nggak boleh baca. Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, lah dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Itu. Nah, terus itu Anda hafalkan. 3:20 ya. Sehingga apa yang Anda percaya ini, kata firman ini membuat Anda yakin bahwa Yesus ada di dalam hati Anda. Amin. Nah, ketika dia sudah ada di hati Anda, apakah Yesus keluar masuk? Tidak. Ya, dia roh itu akan tetap selama-lamanya tinggal di dalam diri Anda. Kenapa? Karena ada meterai, ya, namanya meterai Roh Kudus. Nah, meterai Roh Kudus. Wahyu. Efesus 1:13-14. Efesus 1:13-14 ya. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk selama-lamanya. Amin. Wow. Luar biasa ya. Nah, jadi ada meterai dari Roh Kudus ini, ya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Allah ketika Anda menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda ya? Di dalam dia kamu juga telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga ketika kamu dimeteraikan dengan Roh dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai ya kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi meterai itu menjadi jaminan.
Jaminan apa? Ya itu ada yang kurang. Ya, ada kata inheritance atau warisan yang kurang, yang hilang di situ. Jaminan warisan. Apa saja yang diwariskan, Anda bisa mencapai, menggapai dan memilikinya. Karena meterai itu nanti juga yang akan membantu Anda untuk mencapai pada apa yang dijanjikan Tuhan. Sampai kapan? Sampai hari penghakiman atau hari penyelamatan. Kapan hari penyelamatan itu menurut Anda? Ya, kapan hari penyelamatan itu? Sampai kapan meterai Roh Kudus itu tinggal di dalam hati Anda? Sampai hari penyelamatan, ya. Dan karena itu, bagaimana sikap Anda terhadap Roh Kudus? Ya, menghormati dan tidak membuat Roh Kudus berduka. Amin. Nah, saudara, tentang meterai dan bagaimana membuat Roh Kudus berduka, ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan karena saya masih ada panjang, ya. Jadi besok saya akan kupas dulu nanti tentang masalah meterainya, ya, dan kelanjutannya, ya. Oke, paling tidak malam hari ini kita bisa melihat apa itu perjanjian lama, apa itu perjanjian baru, apa isinya perjanjian lama dan apa isi perjanjian baru, ya. Bagaimana proses kelahiran baru, bagaimana melahir barukan orang. Amin. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.